Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Saada dengan NIM belakang 366. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Enhancing Discussion Making. Belakang, pergeseran paradigma pengambilan keputusan di era digital tidak lagi hanya bertumpu pada manajemen puncak, tetapi sudah tersebar ke tingkat operasional. Nilai bisnis, keputusan yang persepsi cepat dan akurat secara langsung meningkatkan efisiensi, biaya, serta profitabilitas korporasi. Peran data, transformasi data mentah menjadi aset strategis melalui bantuan teknologi informasi untuk minimalkan risiko ketidakpastian pasar. Ada 3 tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur terjadi pada level manajemen senior, membutuhkan penilaian mendalam, intuisi, dan evaluasi karena tidak ada prosedur pasti untuk menyelesaikan. Yang kedua, keputusan semi terstruktur terjadi pada level manajemen menengah, di mana hanya sebagian prosedur yang memiliki jawaban terstruktur berdasarkan pola baku. Yang ketiga, keputusan terstruktur terjadi pada level manajemen operasional bersifat rutin, repetitif, serta memiliki prosedur tetap yang jelas untuk menanganinya. Next. Di sini ada tahapan proses mengambil keputusan. Itu ada 4 ya. Intelijen. Intelijen itu mengidentifikasikan, menemukan, dan memahami masalah yang sedang terjadi di dalam organisasi. Lalu yang kedua, desain. Desain itu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif solusi yang memungkinkan. Dan yang ketiga, choice, memilih salah satu alternatif solusi terbaik dari berbagai pilihan yang telah dirancang. Yang terakhir, implementation, menjalankan keputusan yang telah dipilih dan memantau efektivitasnya dalam jangka panjang. Next. Kapabilitas utama bisnis intelligence, BI. Yang pertama ada production report, laporan berkala yang sudah terdefinisi secara standar untuk kebutuhan operasional industri. Yang kedua, parameterized report, laporan interaktif yang memungkinkan pengguna memfilter data secara dinamis berdasarkan parameter tertentu. Yang ketiga, dashboard dan scorecards, visualisasi data kinerja secara real time untuk membantu pemantauan performa organisasi. Yang keempat, drill down, kemampuan untuk melihat detail data dari tingkat rekapitulasi global hingga ke struktur data terkecil. Next. Arsitektur dan teknologi pendukungan keputusan. Yang pertama, Discussion Support System, DSS, perangkat interaktif untuk manajemen menengah yang mendukung analisis data secara mendalam. Yang kedua, Executive Support System, ESS, portal informasi bagi manajemen puncak yang menyajikan grafik dan data eksternal secara komprehensif. Yang ketiga, intelijen teknis, pemanfaat sistem pakar, pembelajaran mesin, dan algoritma kecerdasan buatan untuk otomatisasi keputusan pada lingkungan kerja yang bergerak cepat. Next. Analisis kritis tentang tantangan implementasi. Yang pertama, kekuatan materi. Buku ini memberikan taksonomi yang sangat terstruktur dalam memetakan hubungan antara kebutuhan data dan level manajemen. Yang kedua, keterbatasan. Pembahasan kurang mendalam mengenai mitigasi resiko bias pada algoritma kecerdasan buatan serta tantangan resistensi kultural dari karyawan. Yang ketiga, realita lapangan. Hambatan utama transisi digital seringkali buka
bukan terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada kesiapan kompetensi sumber daya manusia. Next. Studi kasus nyatanya, retail analitik prediktif untuk membaca perilaku belanja dan optimasi stok. Manufakturnya, sensor lot untuk pemeliharaan mesin guna mencegah kerusakan. Pabriknya, dashboard real time untuk pantau kemacetan dan bansos. Next. Peran manajemen strategis menyelaraskan investasi teknologi dengan tujuan bisnis, yang proses mendesain ulang alur kerja agar informasi bebas hambatan, yang sumber daya manusia SDM memberikan pelatihan analisis data bagi karyawan operasional. Next. Tata kelola data, yaitu ada keamanan, melindungi data sensitif dari resiko kebocoran siber. Yang kedua ada standar mengatur hak akses dan konsistensi format data antara divisi. Yang ketiga ada regulasi, memastikan kepatuhan terhadap hukuman perlindungan data. Next. Tren masa depan, otomatisasi eksekusi keputusan rutin, mandiri tanpa intervensi manusia. Yang kedua, asisten AI, sistem memberikan rekomendasi keputusan secara proaktif. Yang ketiga, etika, transparansi algoritma agar keputusan tetap adil dan objektif. Next. Kesimpulannya, sinergi sistem. Peningkatan kualitas keputusan melalui sistem informasi adalah kunci utama dalam mempertahankan daya saing digital perusahaan. Kunci suksesnya, keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya diukir dari aspek teknis, melainkan dari keselarasan antara sistem dengan budaya organisasi serta tata kelola data yang adaptif. Ada pertanyaan? Ada. Pertama, ada 5 pertanyaan sih, Kak. Bisa nggak? Bisa, boleh. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan atau decision making? Yang kedua, mengapa data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan? Dan yang ketiga, sebutkan 3 tipe pengambilan keputusan. Keempat, apa perbedaan keputusan terstruktur, semi, dan tidak terstruktur? 5, sebutkan 4 tahapan proses pengambilan keputusan. Itu aja. Baik. Beri saya waktu untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan discussion making? Jawabannya, pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan yang pertanyaan keduanya, mengapa data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan? Karena data membantu menghasilkan keputusan yang lebih cepat, tepat, akurat, jelas, detail, dan mengurangi resiko ketidakpastian. Dan menjawab pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 tipe pengambilan keputusan, yaitu ada keputusan teks struktur, keputusan semi teks struktur, dan keputusan tidak teks struktur. Dan menjawab pertanyaan yang keempat, apa perbedaan keputusan teks struktur, semi teks struktur, dan tidak teks struktur? Yang pertama ada teks struktur, bersifat rutin dan memiliki prosedur yang jelas. Kalau yang semi teks strukturnya, sebagian menggunakan prosedur, sebagian memerlukan pertimbangan. Dan yang ketiga, tidak teks struktur, tidak memiliki prosedur tetap, dan lebih mengandalkan analisis serta intuisi. Dan pertanyaan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang terakhir, sebutkan 4 tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligent, mengidentifikasikan masalah. Yang kedua ada desain, mencari 2 menganalisis alternatif. Dan yang ketiga choice, memilih solusi atau jalan atau alternatif yang baik, detail, dan jelas.
Apakah sudah menjawab, Pak Islahur Rahman? Sudah. Terima kasih itu jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian dari saya menutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.